kasih sebesar-besarnya atas wacana penggunaan nama ayah kami, Profesor Dr. Boris Kerap, pada gedung perpustakaan daerah Kabupaten Lembata. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Lembata sangat menghargai kesejahteraan dan menghormati ayah kami, dan tidak sedikit pun melupakan usaha dan semangat juangnya. Kami yakin nama gedung ini akan menjadi inspirasi dan memberikan semangat bagi masyarakat untuk pantang menyerah dan terus berjuang mengejar ilmu serta menggunakannya bagi kemajuan masyarakat Lembata. Izinkan juga saya berbagi sedikit pesan dan pengalaman kami sebagai anak-anak dari ayah kami. Sebagian besar hidupnya itu dia hanya menghabiskan waktunya untuk mengajar. Jadi beliau berangkat pagi pasti pulangnya sore atau malam, lalu dilanjutkan dengan membuat buku sampai menjelang pagi. Itu ketahuan karena dia menggunakan mesin jadi bunyinya ketahuan. Di antara kesibukannya, tapi beliau itu tetap sempat menghabiskan waktu dengan kami. Contohnya, waktu SD itu saya dikursuskan gitar klasik. Jadi setiap pulang kursus, beliau pasti mencantumkan tanggal lagu yang dipelajari. Nanti akan direview di akhir bulan. Keluarga kami, keluarga yang sederhana. Bagi yang pernah rumah kami pasti tahu, rumah kami juga sederhana. Mobil tidak bisa lewat di depannya, tidak ada barang-barang mahal di dalam rumah, jadi kami nggak pernah memalinya. Tapi kalau soal pendidikan, ayah saya itu nggak pernah membatasi. Jadi contohnya, ada suatu saat itu saya kuliah elektro di Trisakti, ekonomi di UI. Pada sore harinya, lalu malam harinya saya ambil hardware design. Beliau tidak pernah kegiatan budaya. Oh iya, kalau kakak saya lebih aneh lagi. Dia bahkan ambil montir. Lalu memang kalau untuk kuliah memang saya selalu bersemangat. Tapi semuanya pupus ketika setelah menikah, nggak boleh lagi kuliah sama istri saya di ladang. Jadi kalau pesan yang kami dapat dari ayah kami adalah selalu belajar tanpa batas dan jangan lupa menggunakannya untuk kepentingan masyarakat. Kalau bagi yang belum tahu, saya ini menghabiskan lebih dari separuh umur saya itu bekerja di bidang kelistrikan. Jadi kalau misalkan Kabupaten Lembata ada program kelistrikan atau menggunakan EBT, energi baru dan terbarukan, atau misalkan dengan IoT, Internet of Things, saya bersedia membantu pro bono. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar lagi, jadi izinkan saya untuk mengakhiri sambutan ini. Sekali lagi atas nama keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga gedung perpustakaan ini dapat menjadi fasilitas yang benar berguna bagi perkembangan Kabupaten Lembata yang kita cintai. Terima kasih.
sesuatu yang harus saya tambahkan yang adik saya tidak tahu. Jadi saya waktu itu sudah lulus di farmasi UI sebenarnya. Tetapi tahu ya, orang Flores ini kan kadang-kadang orang tua agak menjajah ya. Jadi kita tidak bisa berpendapat. Jadi waktu itu kebetulan saya lulus di Trisakti dengan beasiswa untuk kedokteran. Jadi waktu itu ayah saya sedang melanjutkan studi kalau nggak salah ya di Amerika, terus memesan kepada kakak sepupu saya yang Sony Carol, bilang saya harus pindah ke kedokteran karena Lembata belum ada dokter. Jadi waktu itu seperti itu kurang lebih. Jadi waktu kakak Sony jemput saya, itu saya ingat di becak saya nangis terus itu. Saya bilang saya tidak suka kedokteran karena saya tidak mau menghafal. Tapi dia bilang begini, Nina kamu nggak kasihan saya, nanti bapak pulang bapak bunuh saya. Jadi ya sudah, saya pindah ke kedokteran. Tapi ada satu hal yang akhirnya membuat saya tetap tekun belajar kedokteran itu, karena di samping keinginan bapak membuat saya menjadi dokter, dia tetap setia mendampingi saya. Dari 150 anak yang waktu itu mendaftar di kedokteran Trisakti, 4 orang pertama itu termasuk saya yang lulus. Tapi kalau menurut saya, maksudnya yang lulus pertama, tapi kalau menurut saya harus mengacungkan jari ke bapak, karena dia tahu bahwa saya masuk kedokteran itu dengan sangat amat terpaksa. Maka hampir setiap malam, terutama kalau belajar anatomi, itu bapak akan berusaha menerjemahkan semua ke bahasa Indonesia. Oh, kalau fasies itu artinya wajah, kalau kolum itu artinya batang yang berongga, seperti itu. Sehingga buat saya sangat mudah untuk belajar anatomi. Nah, kemudian satu hal lagi, kalau saya itu termasuk orang, walaupun saya tidak suka, tapi kalau sudah diberi tanggung jawab, maka saya berusaha menyelesaikan. Jadi saya selalu belajar tengah malam. Saya pikir adik saya tahu bahwa saya belajar itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Hanya masalahnya, selama lampu di kamar saya belum mati, maka bapak akan tetap terus bekerja. Jadi nanti biasanya saya tanya, bapak nggak tidur? Dia bilang, saya tunggu mama selesai belajar dulu. Kan biasa ya orang kita panggil, kita kembali ke nama orang tua, atau tunggu mama selesai belajar baru bapak istirahat. Jadi akhirnya saya punya kebiasaan sekitar jam 1 atau jam 2 saya kasih mati lampu kamar dulu, tujuannya supaya bapak juga tidur. Nanti sekitar 1 jam atau 2 jam lagi baru saya bangun belajar lagi. Karena kalau saya belajar sampai jam 4 pagi, berarti bapak akan kerja sampai jam 4 pagi. Seperti itulah ayah saya. Selalu luar biasa. Jadi waktu kami sebenarnya semua tidak tahu bahwa bapak itu begitu cukup terkenal untuk seluruh Indonesia. Waktu bapak meninggal itu saya kaget, saya sedang PTT di sini, saya pulang, aduh kok banyak kamera, banyak TV di sini, begitu. Dan ternyata pada saat banyak yang menyalami kami, itu nanti omong di mama, karena kebetulan kita mendampingi, terima kasih karena Pak Guris belum membantu kami di sini, terima kasih Pak Guris yang membuat saya lulus. Terlalu banyak ucapan terima kasih yang kita tidak pernah tahu bahwa bapak sangat membantu. Dan tapi saya pernah ingat bapak pernah bilang, kita orang NTT itu sering tidak diperhitungkan pada saat itu ya, sehingga untuk semua anak NTT harus bapak bantu supaya mereka bisa, karena bapak tidak bisa bantu dalam hal yang misalnya yang berlebihan bagaimana ya. Jadi hanya membantu supaya mereka bisa cepat sekolah, bisa menjadi anak yang. Nah, sebenarnya saya termasuk malas mengajar ya, tetapi saya saat ini memang karena harus mengajar namanya koas dokter-dokter muda, karena saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Yohanes, jadi kami wajib untuk mengajar siswa-siswa kedokteran ini. Nah, karena jujur saja karena ini akhirnya saya kemarin ditawarkan untuk mengajar di farmasi Universitas Citra Bangsa. Jadi saya pikir, demi bilang memajukan masyarakat NTT ya, akhirnya saya terima juga ya jadinya. Walaupun setengah mati naik sampai lantai 5, lutut juga setengah mati ya di hari tuanya. Tapi ya demi masyarakat anak-anak NTT terutama kasihan juga. Ya, dalam banyak hal saya harus mengatakan yang sejujurnya bahwa anak-anak kita dalam masa menganalisa, mengkosakata, mempresentasikan masalah sebagai mahasiswa
itu yang masih agak kalah ya dengan mahasiswa di Jawa. Tapi dengan melihat begitu banyak orang-orang kita juga yang sangat amat berhasil di luar sana sesudah keluar NTT, saya pikir kita semua wajib membantu anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa cerdas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara.